dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan. Halo Kak Ida. Halo Inang Teti, apa kabar? Luar biasa. Sehat ya? Mantap. Oke, Inang, hari ini kan kita ibadah Ya Kak. dengan adik-adik kita ya. Kita sapa dulu ya adik-adik kita sekolah minggu yang ada di rumah. Mari Kak kita sapa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap-siap kah ibadah hari ini? Alkitabnya sudah ada. Ayo yang belum, coba dicari dulu. Terus sudah siap hatinya? Tertib ya, walaupun ibadahnya di rumah, tetap dengan sikap yang baik dan benar. Benar kan Inang? Benar Kak, tidak boleh jalan-jalan ya Kak ya? Iya, kita ibadah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu pujian. Jadi kita bernyanyi, di sini adik-adik juga ikut bernyanyi ya Oh Kak? iya dong, harus sikap yang benar seperti apa kata-kata pujiannya. Benar kan Inang ya? Betul Kak. Oh iya Nang, selain kita, ibadah kita hari ini, kita dipimpin oleh Amang Pendeta De Sianturi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah minggu sekalian. Nanti Amang Pendeta akan membawakan firman kepada kita semua. Kemudian ada lagi yang bermain musik. Siapa aja ya Kak yang main musik? Coba kita lihat dulu. Wih, cantik sekali Kakak Sarah Manurung. Selamat hari Minggu Kak Sarah. Terus ada lagi nih. Wih, udah pinter nih abang nih main organ. Kelihatan nggak ya? Abang Yohanes Purba. Selamat hari Minggu Abang. Selamat hari Minggu Bang. Terus ada lagi nih ketua seksi kita. Adik-adik pasti tahu ya Kak? Oh tahu dong. Ini Main selalu, apakah Amang kita iya, itu? Gak pernah absen di ibadah online. Selalu hadir sebagai pemusik. Mantap. Bermain siapa Kak? gitar. Amang Peri Manurung. Selamat hari Minggu Amang. Oke kakak, kita akan mulai ibadah kita dengan lagu Mars. Ayo kita undang adik-adik berdiri ya Kak. Oh Bernyanyi iya dengan dong, semangat. ini Mars harus semangat. Ya. Ayo adik-adik, jangan ngantuk-ngantuk lagi. Yuk kita bernyanyi dengan semangat. Ini tentang sekolah minggu. Ya, ayo. Semangat ya adik-adik ya, semua ikut bernyanyi ya. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, berteguh di dalam
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, agar kami menyesali segala dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus Kristus, padamu sajalah pujian di tengah-tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Tuhan, titah ketujuh bagi kita minggu hari ini. Titah ketujuh, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita berdoa bersama untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian dari buku ND 260, Olan Yesus do Hubain. Di
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak, sekarang kita mau mengumumkan sesuatu. Ada apa itu Kak pengumuman? Kayaknya sih adik-adik udah tahu sih sebelumnya. Sebagian udah tahu ya Kak. Kayaknya Tapi semua salahnya, deh. Kakak yakin? Yakin dan yakin. Hari ini kan hari apa Kak? Parheheon Ayo sekolah Minggu minggu. HKBP Jaka Sampurna. Terus minggu yang lalu sudah diumumkan ya Kak, kalau adik-adik kita itu ada mengisi acara, Kakak tahu gak sih? Rekaman ya Kak ya? Iya, apa Ada coba apa Kak? aja Kak? Ada Tari, tortor, ada nyanyian. ada. Kalau gitu ditampilkan hari ini gak sih Kak? Iya nih adik-adik nih udah gak sabar nih lihat ya habis ini nih. Udah ngeliat nih, aduh gimana ya temanku yang di sana pengen ngeliat tuh di ibadahku di Jaka Sampurna. Pasti gitu Kak. Betul Bener Kak. Tapi Kakak tahu nggak itu dari kelas apa aja sih yang ikut mengisi acara Parheheon sekolah minggu? Kayaknya dari kelas berarti apa dari kelas berapa ya Kak ya? Bukan, Kakak nggak tahu kan? Oh tuh lupa nih Kak. Dari kelas Roma Kak. Jadi ada yang kecil juga sudah mengisi waduh, acara. luar biasa ya Kak. Iya. Sekolah minggu kita luar biasa ya. Terus Kak, selain di sini nih juga akan ditampilkan di ibadah Papa Mama, ibadah dewasa Kak. Oh gitu. Jadi di ibadah Huria di atas juga ditampilin nih Kak? Iya, terus ada nanti yang ibadah selain dilihat di online, langsung di gereja kita juga sudah ada. Mereka akan lihat semua penampilannya Kak. Oke, berarti adik-adik bisa kasih tahu opungnya, tulangnya, dan tulangnya untuk nonton acara adik-adik di ibadah Huria ya Kak ya? Iya kan, namanya Parheheon itu kan bahasa Batak Kak. Iya. Bahasa Indonesianya apa ya? Loh, Kakak nggak tahu? Tahu sih. Nah, Kebangkitan. Hehe, gitu kan. kebangkitan sekolah minggu ya Kak? Ya, walaupun pandemi, adik-adik Jadi harus tetap semangat, semangat. bangkit, Betul. ya kan? Tetap belajar, tetap ibadah, baca firman Tuhan dan rajin berdoa. Benar nggak Kak? Betul sekali Iya, Kak. dan juga tetap jaga kesehatan. Nah itu yang paling utama ya Kak. Kalau kita sehat, kita bisa belajar dengan baik. Iya, Kita ibadah bisa dengan puji Tuhan baik. dengan baik. Ya, Kak, ya? Iya, bantu mama papa di rumah dengan baik. Betul. Ya, oke Kak. Terus bagus sekali ya. Semoga adik-adik kita semua menonton ibadah online ini ya Kak ya. Ya benar. Iya, kalaupun dia nggak ikut, dia bisa melihat penampilan teman-temannya. Betul. Oke, Kita Kak. nggak boleh kecewa ya Kak, karena nanti akan ada event-event lain Iya. di sekolah minggu ya Kak ya. Ya, oke Kak, Kak. sebelum adik-adik ditampilkan ininya penampilannya, kita akan doa sapa dulu. Iya, siapa yang pimpin Kak? Adik sekolah minggu tentunya. Oke, mari kita berdoa. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Terima kasih kami boleh kebaktian secara online. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah kami Tuhan supaya dapat memahami firman yang disampaikan. Kami juga berdoa untuk kesehatan anak sekolah minggu, orang tua, seksi sekolah minggu, sintua, dan pendeta. Jauhkan kami semua dari COVID-19. Tidak lupa kami juga berdoa untuk acara Parheheon tanggal 27 Maret 2022 supaya
berjalan lancar. Ampunilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pareheon sekolah minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap sukacita dan damai sejahtera menyertai kalian semuanya. Adik-adik, tidak terasa hampir 2 tahun kita tidak merayakan pareheon sekolah minggu. Nah, inilah saatnya kita melawan COVID. Artinya, kita sama-sama berdoa agar COVID berlalu dan kita bisa beribadah sekolah minggu di gereja kita. Adik-adik, memang pandemi ini membuat kita beralih. Tetapi kalau kita berdoa, memang yakin kita bisa datang ke sekolah minggu bersama-sama dan beribadah, bersukacita, memuji dan memuliakan namanya. Adik-adik, itulah intinya pareheon di hari Minggu ini. Semoga dengan kebangkitan anak-anak sekolah minggu HKBP Jaka Sampurna bisa untuk sebagai tonggak beribadah bersama-sama di gereja ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini berlalu dan sukacita kita memuji Tuhan dapat berkumpul di gereja ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kak Ida, bagus sekali ya penampilan adik-adik. Iya, bagus banget. Bagus Ya. banget. Luar biasa. Namanya juga Bangkit. Ya, bangkit Ya. sekolah minggu ya Kak. Iya. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita adik-adik. Oh iya ya, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau bantu ingatkan. Habis ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Ayo, sikap yang baik ya sayang. Dengarkan dengan baik, jangan main-main. Dengerin gitu biar ada pesan yang adik-adik bisa dapatkan. Itu suara Tuhan loh adik-adik. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan ya. Oke, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Sungguh duka dimakainya untuk kebaikanku. Sungguh duka dimakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanmu. Jika aku kehausan dan langkahku terdekat, dari cerdas di depanku datang air yang segar. Dari cerdas di depanku datang air yang segar. Baik, anak-anakku sekolah minggu, mari kita menerima firman Tuhan landasan khotbah di kebaktian kebangunan atau pesta parheheon sekolah minggu di gereja kita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anakku sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan tertulis. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu,
Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, semua kita pernah menghadapi masalah. Ayo, siapa yang pernah menghadapi masalah? Wah, pasti semua kita. Persoalan kita bermacam. Ada yang persoalannya penyakit, itu juga masalah. Ada persoalannya dimarahi mama, itu juga persoalan atau masalah. Nah ini. Tetapi ada juga orang yang bermasalah dari orang tuanya. Karena orang tuanya berantem, ayahnya sama ibunya. Maka anak-anak menjadi terlantar, itu juga persoalan. Bahkan ada yang mengalami masalah karena ditinggal mati oleh ayahnya atau ibunya. Ada. Dan bahkan saya tahu percis, kalian juga anak-anak sekolah minggu, ada yang mengalami masalah karena ditinggal cerai orang tuanya. Itu semua masalah. Banyak segudang masalah yang mungkin kita hadapi. Dan bahkan bukan tidak mungkin ke depan juga ada masalah. Tetapi ketahuilah anak-anakku, itulah kiranya gunanya kita memiliki iman percaya, ada andalan kita. Daud juga mengalami masalah. Tahu apa masalah Daud? Sangat sederhana tapi sangat kompleks, berhubungan dengan hidup mati. Dia melakukan kebaikan-kebaikan di mata bangsa Israel. Bahkan dia mau disuruh berperang untuk melawan Goliat. Menang dia. Tetapi justru itu menghantar dia kepada masalah. Saul yang menjadi raja pada saat itu cemburu. Karena orang menyatakan Saul bisa membunuh 1000 orang. Tapi Daud lebih daripada itu. Bahkan hingga berlaksa-laksa. Maka Saul menganggap Daud akan menjadi ancaman ke depan di dalam kerajaannya. Maka dia memerintahkan untuk mengamankan Daud. Nah ini kata mengamankan ini. Maka dia buronan mau ditangkap. Maka dia pelarian. Di pelariannya itulah dia melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan menyertai dia. Itu saudaraku. Bagaimana Daud mengatasi persoalannya? Dia membutuhkan benteng pertahanan. Kota benteng, itulah Tuhan. Tidak orang tua benteng pertahanan, ternyata bisa jebol. Tidak rumah yang menjadi benteng pertahanan, ternyata bisa bocor. Tidak harta yang menjadi benteng pertahanan, ternyata bisa lepas. Tetapi hanya Tuhan, kota benteng, tempat kita mengadu. Itulah pengalaman rohani daripada Daud. Ketika dia menghadapi masalah, dia lari kepada Tuhan. Ini saudaraku. Dia tidak mencak-mencak, apa salahku, bagaimana aku. Nah ini sering orang. Itu namanya mengatasi masalah dengan menambah masalah. Nah ini, tapi atasilah masalahmu tanpa masalah. Yaitu dengan mengadu kepada Tuhan. Itu anak-anakku. Berserulah kepada Tuhan. Tidak cukup marah, mencak-mencak, nangis, ngambek, ya, mengasingkan diri. Tidak cukup itu untuk mengatasi masalah. Tetapi dengarlah, pergilah kepada Tuhan, mengadulah kepadanya, maka kamu akan terlindung dan terjawab oleh kuasanya
dalam persoalanmu. Yang terakhir, anak-anakku, jika masalah itu sudah reda dan kamu kelak dapat mengalahkannya, ingat, kamu nanti akan menjadi besar, bahkan bukan tidak mungkin masalah itu mengantar kamu kepada kekokohan iman. Percaya diri, bisa. Ketika kamu sudah mau dan mampu mengalahkan itu dengan kuasa Tuhan, maka bersukacitalah dan jadilah berkat bagi banyak orang. Ceritakanlah pengalaman imanmu itu agar orang lain juga memperoleh keselamatan sebagaimana kamu yang telah menerima keselamatan itu. Agar kelak mereka keluar sebagai hero, sebagai pemenang di dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Maka bersukacitalah, spirit, daya juang yang tinggi, semangat itu adalah cara kita mengatasi masalah dan mewartakan kasih setia Tuhan yang telah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, hanya Engkaulah tempat kami mengadu. Engkaulah kota benteng pertahanan hidup kami. Sungguh banyak persoalan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan terus dan mau melindungi kami. Menatang dan menuntun kami. Mulai dari kandungan ibu kami. Hingga kami beranjak menjadi anak sekolah minggu. Dan bahkan menjadi remaja. Hingga tua kelak, Tuhan jugalah yang menuntun hidup kami. Dikala ada di antara kami yang sedang dihimpit dengan masalah, mari Tuhan tolong mereka, tolong kami Tuhan, agar kami keluar dari persoalan itu, dan kami menjadi pemenang. Agar namamu ditinggikan, sukacita ini akan kami wartakan dan beritakan, dan masyurkan kebesaranmu atas segala pertolonganmu bagi hidup kami. Bapa di sorga, hari ini kategorial sekolah minggu di gerejamu mengadakan pesta kebangkitan atau kebangunan rohani anak sekolah minggu. Mari berkati semua pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini menjadi hormat kemuliaan bagi namamu. Dan bahkan untuk semakin memperlengkapi anak-anak kami sekolah minggu. Untuk menjadi anak yang mampu mengatasi masalahnya. Dan bahkan anak-anak yang mampu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Dan bahkan mempunyai masa depan yang baik. Berkati pelayanan guru-guru sekolah minggu, pengurus seksi. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu itu. Kiranya semua itu menjadi hormat dan dupa yang harum. Kemuliaan bagi namamu. Berkati segala pekerjaan mereka dan bahkan keluarga mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Dengarlah doa kami yang kami persembahkan. Hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan, Kak. Kakak pernah punya masalah enggak, Kak? Iya sering lah Kak. Lu? Mana Kak? Kenapa Kak? Nah, kalau kakak punya masalah, kakak lari kemana? Ya berdoalah Kak ke Tuhan. Sering kok dapat masalah nangis. Kadang-kadang ada teman saya yang tidak baik sama saya. Sedih rasanya. Tapi saya langsung berdoa, pergi ke Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan yang saya sangat merasakan bahwa saya tahu Tuhan sangat melindungi saya. Jadi ketika apapun masalahnya, saya pergi ke Tuhan dengan doa. Dan jadi nggak marah-marah ya Kak? Enggak. Nggak kesel, nggak banting-banting? Enggak. Dan Kak, tahu nggak Kak? Kalau saya sudah lakukan itu, saya merasa lega dan sukacita. Kalaupun ada yang menyakiti, saya bisa tertawa. Karena saya tahu Tuhan ada di dalam diri saya. Ya adik-adik, kalaupun adik-adik ada masalah, mungkin ada temannya yang menyakiti adik-adik, atau mungkin ada barang adik-adik yang dipinjam sama teman gak dipulangin, lalu kita boleh kesal Kak? Kalau kenapa Kak? Kalau kita ada misalnya teman yang sakiti hati kita atau barang kita yang dipinjam gak dipulangin teman, kita boleh kesal nggak sama temannya? Sebenarnya sih pasti ada kesal sebentar. Pasti itu Kak, gak mungkin langsung. Tapi kita pergi ke Tuhan.
Semuanya itu harus kita mengerti. Sama kayak khotbah tadi loh Kak. Benar. Oh adik-adik pasti tahu lah itu. Tadi udah didengar kok bagaimana Daud itu selalu mengandalkan Tuhan sebagai perlindungannya. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan menyerahkan pada Tuhan, maka akan datang sukacita ya. Luar Kak. biasa. Benar. Oke. Kita sekarang akan memuji Tuhan. Dan lagu ini untuk ibadah sekarang adalah lagu yang terakhir dan kita akan ketemu kembali di hari Minggu di ibadah yang sama. Tetap sukacita online adik-adik. ya, Kak. Ya, oke adik-adik, jaga kesehatan ya. Tetap prokes ya, walaupun sudah semakin sedikit nih kayaknya yang corona ya, karena Betul. Tuhan yang baik yang melakukannya. Jadi tetap ibadah online, tambah semangat, tambah semangat. Oke Kak, kita akan memuji Tuhan. Dari judulnya apa tuh Kak? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.